tua. Karena kita kalah sama orang tua Jobs, makanya luar biasa ya. Saya itu kalau bawa, saya ada teman-teman juga tim dari jaringan dosa kota ya. Ada istri saya, istri yang pakai baju kuning, coba tangannya istri saya mana? Ah, itu yang paling cantik sedunia ya. Oke, sebelahnya ada Ibu Irawati. Angkat tangan. Nah ini usianya masih remaja ya kan? Usianya udah berapa nanti? Hah? 71 tahun, tapi jiwanya 17 tahun. Dia pelayanan kemana-mana loh. Dia pergi kemana-kemana, yang baru korban banjir, ya kan, di mana Segarangkan perjalanan itu 3 jam naik mobil, bukan jalannya mulus kayak jalan ke Ciranyang Cianjur, bukan, tapi jalannya patah-patah, saudaraku. Jadi karena mobilnya kandas di batu-batu. Umur 71 tahun, semangatnya luar biasa. Anak-anak muda jangan kalah. Nah, ada juga anak muda ya, Eta ya. Coba tangannya Eta, gitu. Berdiri dong, Ta. Nah, ini anak muda masih single juga ya. Cinta Tuhan. Setelah itu kalian masih single boleh kenalan ya kan. Nah, saya mau bilang kepada saudara, kalian anak muda. Anak muda itu adalah kenapa saya itu meskipun usia saya jadi Romelani ya. Saya umur saya sudah kocak lebih ya, 54 tahun ya. Tapi saya tetap ingin terus melayani generasi muda. Kenapa generasi muda buat saya itu sangat penting? Bukan berarti orang tua nggak penting. Orang tua juga penting karena mereka juga bisa tetap melayani sampai akhir hayat hidupnya. Tetapi generasi muda itu kenapa begitu penting di mata saya dan juga begitu penting di mata Tuhan? Karena apa? Gereja Tuhan tanpa generasi muda, malah gereja itu sedang menuju kepada kebinasaan dan kehancuran. Mengerti sampai di sini? Makanya kenapa anak muda, ketika kita tidak ada komunitas anak muda di satu kota, itu begitu menyedihkan sekali. Kenapa? Karena generasi muda itulah yang akan jadi tulang punggung buat gereja untuk regeneration. Ya, siapa yang melanjutkan pelayanan di Ciranjang? Kalau misalkan gembala-gembala kita udah meninggal, ya kan, udah semakin tua, udah nggak bisa jalan sana jalan sini, udah pergi sana pergi sini, udah nggak bisa. Siapa yang akan melanjutkan kalau bukan generasi muda? Generasi muda, kenapa istilah muda? Berarti masih jiwanya kuat. Jiwanya kuat, tubuhnya kuat, sehat, betul? Ya kan? Kalau orang tua semakin tua, semakin lemah ya tubuhnya dan gak kuat seperti waktu anak muda. Tapi kalau kita anak muda itu masih kuat, dan selama kita masih kuat, dan jangan menjadi generasi yang malas dan pesimis. Kenapa saya datang cepat itu? Karena generasi muda itu Tuhan mau pakai luar biasa. Kenapa saya katakan Jeremia generation? Artinya begitu. Kenapa saya bilang Jeremia? Bukan berarti nama saya Yeremia. Itu bukan kebetulan ya. Kenapa? Generasi di akhir zaman ini khususnya anak-anak muda, orang bilang generasi milenial, generasi Z, ya kan? Tapi di anak-anak Tuhan dikatakan generasi Jeremia generation. Kenapa disebut Jeremia generation? Karena apa? Kalau saudara pelajari Yeremia, kitab Yeremia di Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru? Perjanjian Lama ya. Tahu kisah Yeremia ya? Nama saya Yeremia ya. Yeremia itu nama saya itu nama baptis ya. Kalau nama saya sebenarnya bukan Yeremia, tapi ketika saya percaya Yesus, saya ambil keputusan terima Yesus dan saya berdoa sama Tuhan. Karena itu waktu itu ibu gembala saya mau kasih nama baptis saya apa. Waktu itu saya masih sekolah Alkitab dan saya naik kapal laut, kemudian ibu gembala dia telepon, kamu pokoknya sebelum sampai di Surabaya kamu harus kasih nama ya, nama baptis supaya nanti saya perkenalkan dengan nama baptis. Saya tidak tahu dan saya berdoa sama Tuhan, Roh Kudus apa yang tepat buat saya Yeremia. Saya waktu itu belum terpikir Yeremia, tetapi di dalam Roh Kudus mengajar saya bahwa kamu harus pilih nama Yeremia. Dan ibu gembala juga mempersiapkan nama baptis saya. Nah, saudaraku, apa yang terjadi ketika saya bertemu dan saya tiba di Surabaya dan ternyata ibu gembala saya juga menyediakan nama baptis yang sama. Itu bukan kebetulan. Roh Kudus, Holy Spirit connecting people. Mengerti sampai sini? Jadi ketika kita berjalan dalam Roh Kudus yang akan kasih tahu. Meskipun kita tidak selalu memberitahu, tetapi ketika kita berjalan dalam tuntunan Roh Kudus, dan Roh Kudus itu akan kasih tahu sama kita. Makanya kita sebagai generasi muda, kita harus belajar menikmati Roh Kudus, menikmati hadirat Tuhan. Nah, agar apa? Kita menjadi generasi muda itu nggak jenuh dan nggak pesimis. Kalau kita baru seringkali melihat, bahkan mendengar, saudara mungkin pernah membaca atau dengar di televisi ada anak-anak muda yang meloncat dari apartemen ya, mahasiswa yang bunuh diri, itu begitu banyak karena stres menghadapi perkuliahan, mungkin susun skripsi yang mungkin diajukan bolak-balik ke dosen ditolak, betul nggak? Siapa yang sudah susun skripsi di sini? Ada?
Ada yang sedang menyusun security? Oke. Ya. Apakah pada waktu kamu mengajukan proposal langsung di ACC? Tidak. Pasti bolak-balik ya. Nah, diproses sedemikian rupa supaya itu bahwa hasil tulisan kamu itu adalah menghasilkan karya yang bagus. Ya, saya waktu susun skripsi begitu. Bahkan pada waktu saya lanjut S2, saya ajukan tesis proposal saya ditolak. Waduh, ditolak. Agak kesel juga gitu kalau ditolak. Tapi saudaraku, ya, ditolak tapi jangan dukun bertindak ya. Nah, cinta ditolak, dukun bertindak. Siapa yang pernah ditolak cintanya di sini? Ada? Ada. Sakit hati nggak? Sedih nggak kalau ditolak cintanya? Sedih ya? Yang penting jangan bunuh diri ya. Oke, kenapa? Jangan bunuh diri lah ya kan? Ngapain anak-anak muda? Kalau misalkan kita ditolak sama dia, jangan bunuh diri, berarti dia bukan yang terbaik untuk kamu. Asik? Yes, ya. Kalau kamu sedang pacaran sekarang, ada yang sedang pacaran sekarang? Ada. Atau siapa yang pernah putus pacar? Hah? Banyak ya kan? Nah, ketika Anda putus pacar, sedih nggak? Oh tidak, bagus ya. Tepuk tangan yang tidak sedih ya. Itu kalau namanya Jeremiah Generation ya. Yes. Iya, kalau putus pacar ngapain sedih ya? Mati satu tumbuh? Iya. Kita cari lagi. Ngapain ya kan? Kalau dia putus, kalau diputus sama pacarmu, berarti dia yang bukan yang terbaik untuk kamu. Maka dari itu buanglah mantan pada. Iya. Jadi ngapain mantan dipikirin ya kan? Yang ada sakit hati ya. Mantan dipikirin ngapain? Kalau putus cari lagi, jangan bodoh ya kan? Jangan seperti pecet ya kan, diputus pacar langsung loncat dari jembatan ya. Betul nggak? Ya kan? Waktu di China kan tanggal 1 Mei atau 3 Mei itu diperingati sebagai pria tersetia di dunia. Padahal pria yang tersetia loh. Betul nggak? Ya jangan. Masa pacaran diputus, pacarnya dia loncat dari jembatan, ya kan? Coba kalau dia pacarannya sama GGB Karir, anak muda GGB Karir Ciranjang, pasti dia akan bunuh diri, pasti dia dibawa ke mana? Ke gereja lah. Kalau dibawa ke gereja nggak mungkin bunuh diri, karena minimal dia takut akan Tuhan. Kenapa orang bunuh diri? Karena dia belum mengenal Tuhan dengan benar, karena dia tidak takut akan Tuhan. Bahwa hidup semua ditentukan oleh Tuhan. Kalau kita hidup memberikan buah untuk Tuhan. Dan kalau kita mati, itu adalah sebuah keuntungan. Maka dari itu kalau kamu masih hidup, bersyukur. Jangan terus cuma ingin mati atau bunuh diri. Ada jadwalnya, oke? Mengerti? Engkau sedang mengantri. Tapi kita nggak usah mikirin kapan mati kita dan kapan lahir kita. Nggak terlalu penting buat kita. Yang paling penting ketika kita masih hidup, hiduplah yang bermanfaat buat orang-orang di sekeliling kita. Kok yakin? Oke, jadi saya mau jelaskan Jeremiah Generation ya itu contohnya Jeremiah Generation, putus pacar tetap move on. Ya, ciri-ciri bukan Jeremiah Generation ketika putus pacar galau, masuk ke kamar, ya kan? Gak mau makan, 1 minggu sakit perut, lama mati. Ya kan? 1 minggu putus pacar, gak mau makan, sebulan gak mau kuliah. Sedangkan pacar kamu, mantan kamu, dia sudah punya gandengan lagi. Kamu masih mikirin dia. Sorry ye. Katakan sorry ye gitu loh. Jangan mau dibodoh-bodohin. Makanya kamu kalau pacaran jangan 100% cintanya. Berapa persen? Hah? 5%? 1% ya betul. Jangan 100%. Karena kalau kamu ditinggalkan oleh kekasihmu, tiba-tiba kalau 100% pingsanlah kamu. Tapi kalau cuma 1%, masih ada 99%. Kalau sudah kalau sudah menikah baru 100%. Nah, ada 100% saat ini untuk siapa cintamu? Betul atau betul? Ya, hanya Tuhan yang tahu ya. Hanya Tuhan yang tahu semuanya, ya kan? Meskipun jalan yang kita lalui hanya Tuhan yang tahu. Anda bilang betul, tapi aku nggak tahu hatimu. Tapi saya percaya hatimu pasti tadi seperti tadi loh, lagu tadi. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatiku.
hatiku, firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas-Mu. Itu saudara sedang jatuh cinta sama Tuhan Yesus. Aku ingin selalu melekat denganmu. Mesra banget kan? Aku ingin selalu melekat denganmu Tuhan. Nah itu Jeremia Generation ciri-cirinya. Jadi meskipun gak melekat dengan acaramu, no problem. Yang penting melekat dengan Yesus. Karena apa? Ketika kita melekat dengan Yesus, meskipun engkau berada dalam tekanan, meskipun kamu berada di dalam masalah atau persoalan dalam hidupmu, engkau tetap kuat dan engkau tetap semangat. Itulah Jeremia Generation. Kenapa dibilang Jeremia Generation? Jeremia Generation itu kenapa? Karena Yeremia itu adalah seorang nabi yang benar-benar punya hati Tuhan. Sampai ketika melihat bangsa Israel terporak-porandakan dan dia hancur hatinya, bahkan dia menangis untuk kota itu. Dan dia katakan dalam Yeremia 29 ayat 11, usahakanlah kesejahteraan kota kemanapun engkau tempatkan atau aku buang. Dan Yeremia itu sampai begitu punya hati untuk mengasihi jiwa-jiwa di kota itu, di daerah itu, dan di mana kita ditempatkan. Istilahnya dibuang, itu berarti ditempatkan. Secara kasarnya kamu sedang ditempatkan di Ciranjang. Kamu sedang ditempatkan di Ciranjang dan saya sedang ditempatkan di kota Sukabumi. Berarti Tuhan taruh hati saya untuk mengasihi dan berdoa untuk kota di mana saya tinggal. Kenapa? Meskipun saya orang Jawa Tengah, meskipun engkau orang Nias, meskipun engkau orang Papua atau orang Flores atau orang Manado, tetapi ketika kau ditempatkan di mana Tuhan tempatkan Anda, di kota di mana kau diam hari-hari ini, engkau tetap harus berjuang untuk mensejahterakan kota kamu dan termasuk kota Ciranjang. Pernahkah berpikir itu? Enggak. Berarti Anda belum jadi generation. Tapi malam hari ini saya berharap Anda pulang dari tempat ini sudah belajar untuk mengasihi jiwa-jiwa dan menangisi orang-orang yang sedang menuju kepada kebinasaan. Karena kekristenan bukan bicara soal berapa lama kita menjadi orang Kristen, berapa lama kita menjadi pemuda Kristen, bukan. Meskipun engkau dari dalam kandungan ibumu sudah menjadi Kristen, tapi itu tidak menjadi jaminan bahwa engkau adalah orang-orang yang sungguh-sungguh cinta Tuhan. Tapi saudara, yang paling penting adalah apa yang kamu lakukan selama engkau menjadi pemuda Kristen. Apa yang kau lakukan? Apakah hanya datang ke baktian, duduk, diam, mendengarkan firman, habis itu pulang, datang ke baktian tiap hari Minggu? Apakah saudara nggak jenuh? Kalau hidup cuma seperti itu, ingat bahwa kita itu manusia diciptakan oleh Tuhan begitu sempurna. Bahkan Alkitab katakan engkau sangat berharga dan sangat spesial di hadapan Tuhan. Sangat istimewa. Kenapa saya katakan sangat istimewa? Pada waktu kalau binatang mati habis berkarat, ya kan? Bahkan kalau anjing mati dimakan sama orang Manado, seorang Batak. Ya kan? Sama orang Nias juga ya. Siapa orang Nias di sini? Nggak ada orang Nias? Oh itu orang Nias ya. Doyan eronya? Doyan daging anjingnya? Oh doyan. Nah, saya mau bilang begini, saudara, bahwa kalau binatang mati itu habis perkara, ya kan? Tapi kalau manusia mati itu berkelanjutan. Ada berkelanjutan di dalam kehidupan yang berikutnya. Oleh sebab itu ketika Paulus diperhadapkan oleh dua hal, satu, dia katakan, kalau aku hidup, berarti aku hidup memberimu di dalam Kristus. Dan kalaupun aku mati, itu adalah keuntungan. Artinya ketika engkau hidup, buat apa kalau hidupmu hanya memenuhi muka bumi ini dan engkau tidak berguna apa-apa? Sedangkan Tuhan taruh dan ciptakan kita dan menaruh harapan pada saudara menjadi orang-orang yang hebat dan luar biasa, dan engkau orang-orang yang multi talent, bukan satu talent tapi multi talent. Ibarat kalau kamu punya HP, sekarang zamannya HP Android atau iPhone. Nah, pada waktu pencipta Android atau iPhone, dia ingin bahwa kamu memakainya dengan maksimal, betul nggak? Kalau dulu HP yang masih belum Android atau belum iPhone, nah kita mungkin hanya bisa call, ya, halo, udah, dan terima telepon sama SMS. Nah, wajar dulu kan, terima, dan kita nggak bisa buka segala macam situs, betul nggak? Nah, termasuk situs apa? Yang sekarang sekalian anak-anak muda suka buka tuh.
Tapi anak muda di sini nggak ada ya? Masih nggak ada yang ngaku? Situs judi online lah, situs pornografi lah, situs perbankan lah, perbisnisan lah, apapun yang kau mau di satu genggaman HP-mu, engkau bisa melihat seluruh isi dunia. Engkau belum pernah ke Amerika mungkin, engkau belum pernah ke Israel, tapi kau bisa melihat keadaan Israel melalui HP-mu. Itu zaman sekarang, ada gadget, ada Android, ada iPhone. Tuhan, pencipta itu ciptakan supaya Anda dengan satu genggaman bisa melakukan berbagai fungsi. Itu tujuan pencipta Android dan iPhone. Nah, demikian juga Tuhan. Tuhan ciptakan kita itu lebih daripada Android, lebih daripada iPhone. Jadi bukan hanya satu fungsi, tapi multifungsi. Jadi jangan cukup puas. Oh yaudah, saya sudah menjadi karyawan bank, sudah cukup jadi karyawan bank ya. Tiap hari fokus jadi karyawan bank. Tapi Tuhan mau tahu hatimu, dan kau pakai lebih dasar dari bukan hanya sekedar karyawan bank, bukan hanya sekedar guru di sekolah, bukan hanya sekedar karyawan pabrik, bukan. Tapi Tuhan mau pakai engkau lebih daripada itu. Jadi bukan hanya satu fungsi, tapi multifungsi. Dan ketika pencipta Android itu lihat, kalau seandainya kamu, misalkan kamu punya HP Android, tapi kamu hanya bisa SMS dan miss call atau terima WA saja, kira-kira ketika orang pencipta Android itu lihat, sedih nggak? Sedih, karena apa? HP yang Android yang dia ciptakan itu agar mempunyai tujuan maksimal, ternyata dipakai oleh orang yang tidak tahu tujuannya. Demikian juga Tuhan. Tuhan ciptakan kita agar setiap yang diciptakan itu tahu tujuan hidupnya, tahu tujuan hidupnya. Nah, oke. Ayo kita buka Alkitab kita di dalam Yeremia 29 ya. Yeremia 29 ayat 7. Ya, oke. Yang sudah mendapatkan kita baca sama-sama. 2, 3. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoa untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraan kita semuanya. Oke, klik. Puji Tuhan ya. Ini ada. Oke. Nah, ini bicara tentang Yesaya ya. Artinya di dalam Yesaya ini bicara. Oke, baca sama-sama yuk. Ayat 2, 3. Mereka seolah raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Tahu filosofi burung raja wali? Ya, raja wali itu beda dengan burung gereja. Ya, saudara pernah lihat burung gereja? Ya, burung gereja itu kalau terbang terus kejedot nabrak kaca, mati nggak? Pingsan, mati. Nah, itu beda. Ya. Kalau burung raja wali nabrak kaca, kacanya pecah. Nah, itu bedanya. Artinya bahwa kenapa Tuhan nggak bilang bahwa kita itu seperti burung gereja atau burung emprit atau burung pipit atau burung terkubur? Tidak. Kenapa? Karena Tuhan mau kamu itu lebih daripada itu. Tuhan mau kamu itu lebih daripada itu. Tuhan katakan engkau seperti burung raja wali. Raja wali, filosofi raja wali itu meskipun dia di tengah badai, dia terus terbang tinggi. Ya, makanya ku kan terbang tinggi bagai raja wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya, biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama dia, biar banjir bandang datang, biar gempa bumi datang menggoncangkan kita, tapi kita terus terbang tinggi seperti raja wali, dan kita tidak akan terus hidup dalam tekanan, tapi kita justru terbang tinggi untuk melewati tekanan itu. Lanjut. Oke. Nah, sepanjang sejarah Alkitab bicara tentang generasi, yaitu keturunan, anak, cucu, turun temurun, agar generasi atau keturunannya memiliki karakter dengan mengikuti teladan nenek moyangnya. Ya, pasti kalian anak-anak muda dididik oleh orang tuanya supaya nanti mengikuti teladan orang tuanya, betul nggak? Nah, nggak mungkin orang tua berdoa, Tuhan, kamu berdoa anakku supaya nanti menjadi apa? Misalkan perampok atau pencuri atau pelacur ya wanita, biar cepat dapat duit. Pernah nggak ada orang tua yang berdoa begitu? Jika ada orang tua yang berdoa seperti itu, ya orang tua yang normal. Ya, pasti dia berdoa
supaya anak cucuku diberkati Tuhan, sukses dalam segala hal. Nah itulah doa orang tua secara turun temurun. Bicara generasi itu berarti turun temurun, ya, anak cucu. Oke, lanjut. Nah, Keluaran 3 ayat 15 kita baca sama-sama. 2, 3. Selanjutnya perintah Allah kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya dan itulah sebutanku turun temurun. Bicara generasi. Dari siapa? Allah dan Musa, terus kepada bangsa Israel, Tuhan Allah moyangmu, Allah Abraham, Ishak, Allah Yakub, Allah Daud dan Allah saya dan saudara. Turun temurun dan sampai sekarang Anda dan saya tetap percaya pada Allah yang disembah oleh Allah Israel. Lanjut. Turun temurun. Nah, Yoel 1, 3, 2, 3. Ceritakanlah tentang itu kepada anak-anakmu dan biarlah anak-anakmu menceritakan kepada anak-anak mereka dan anak-anak mereka kepada angkatan yang kemudian. Berarti kalian, siapa yang di sini mau menikah? Katakan. Oh, berarti mau jadi suster ya, atau romo atau frater ya kan? Nah, yang SDT sapi, sema atau sapi? Sapi. Oh sapi ya, berarti sapi. Sapi ya, pantas pada mengaum, sapi. Ya, yang SDT sapi mau menikah nggak? Oh mau. Ya kan? Maunya mau ya, biasa kali ini. Jadi kayak udah pengen nikah banget gitu. Ya, mau ya kan? Oke, berarti makanya itu SDT sapi ya. Kalau nggak pasti di susteran atau di frater ya, betul nggak? Nah, semua pasti pada menikah. Nah, ketika kalian menikah, ada yang impian kalian punya apa? Keturunan kan? Ya betul lah, ya kan? Punya keturunan. Wah, coba kalian kalau udah umur misalkan 30 tahun, orang cewek coba. Aduh, kamu udah 30 tahun pasti di papa mama kamu bolak-balik. Kapan punya pacar? Kapan kamu nikah? Kapan kamu kawin? Berisik papa mama ya kan? Betul nggak? Ribut, yang ribut papa mama. Kita malah tenang. Kenapa? Karena papa mama kita kepengen nengok apa? Ngomong cucu. Nah, udah nikah nih, nggak punya anak. Kenapa nggak punya anak? Apa nggak bisa kamu? Mau diajarin, gitu kan? Nah, bahaya ya. Oke. Ya, tapi bukan tujuan utama itu untuk punya anak. Tapi minimal, kenapa Alkitab berkata apa? Supaya berkembang, ya, berkembang biak, ya kan? Ada berkembang, ya kan? Waktu itu diperintahkan oleh Alkitab, ya kan? Supaya turun temurun, beranak cucu. Berarti itu perintah dari kelestarian generasi, ya. Setelah itu ada generasi kamu. Nah, generasi saya ada, ya kan? Karena saya punya anak satu, haleluya, ya. Tapi saya punya banyak anak rohani dan anak panti asuhan. Itu juga generasi, meskipun bukan dilahirkan atau dari keturunan darah saya, tapi dari keturunan darah Yesus Kristus. Amin. Iya, meskipun itu bukan anak keturunan saya, tapi dia anak rohani saya. Yang apa? Yang mau dibimbing, mau dibina. Kalau nggak mau dibina, saya binasakan dia. Gitu aja kok repot, betul nggak? Nah, kalau mau jadi anak rohani saya berarti mau dibimbing, mau dibina. Kalau nggak, ya udah, you nggak masuk circle gue, nah, nggak masuk circle tuh, out. Ya kan yang mau masuk dalam circle saya berarti dia mau dibimbing, dibina, ya kan, betul nggak? Ya kalau nggak mau, ya udah nggak usah masuk circle saya, buang-buang waktu saja, betul nggak? Oke, ya. Nenek moyang kita, orang tua kita mengharapkan bahwa keturunannya menjadi generasi yang kuat dan hebat, ya, bukan seperti becet, bukan seperti yang loncat dari apartemen, bukan, ya kan, bukan yang seperti minum banjol, bukan, tapi generasi yang kuat dan hebat, ya. Lanjut. Oke, klasifikasi generasi, supaya kalian tahu ya, generasi apa? Generasi baby boomers, ya. Baby boomers itu yang lahir di tahun 46 sampai 64. Nah, kenapa disebut baby boomers? Karena waktu itu kan setelah merdeka Indonesia kan merdeka tahun 1945. Nah, ada kekurangan keturunan, maka dari itu waktu itu seperti merdeka lepas, jadi banyak generasi ini produksi anak-anak orang tua kita. Nah, kamu termasuk nggak? Bukan ya? Oke. Nanti kamu generasi yang mana? Nah, lahir setelah Perang Dunia II, diajar disiplin tinggi, kerja keras karena kondisi tidak stabil, ya kan? Pada dulu, ya kalau generasi baby boomers dipukul, dia nggak akan lapor polisi. Nah, ditendang sama orang tua, nggak akan lapor ke KPAI, enggak, ya kan? Nah,
Nah, terus generasi X. Generasi X itu yang lahir tahun 85, 65 sampai 80. Siapa yang termasuk generasi X di sini? Ya, dia dididik lebih mandiri oleh orang tua yang lahir di baby boomers, baru mengenal telepon dan pager. Ingat banget, saya lahir di tahun ini, ya. Jadi saya generasi X. Nah, saya itu dulu pada waktu naik motor, beneran ada pager di sini. Nah, ketika dit, berarti ada pesan masuk, ya kan? Dulu jangan pager ya. Oke, baru ada telepon, belum ada HP Android atau iPhone. Kemudian generasi Y, ya, Y, generasi Y. Dia lahir 81 sampai 95. Siapa di sini yang lahir 81 sampai angkat tangan? Tahun 81 sampai 95 ada di sini? Ayo, 81 ya. Oke, berarti generasi apa itu? Generasi Y. Dikenal juga dengan sebutan milenial. Wih, milenial ya. Terus kemudian ini masa peralihan dari teknologi yang analog ke digital, ya, analog ke digital. Terus kemudian lebih terbuka, kreatif dan bebas, ya, dibandingkan dengan generasi tadi, generasi yang X, ya. Terus kemudian generasi Z. Nah, tahun lahirnya 95 sampai 2010. Siapa yang generasi Z, angkat tangan? Generasi Z semua ya. Oke, berarti ini generasi Z semua lahir tahun 95 dan 2010, oke? Dan lahir di tengah-tengah krisis moneter, oke? Dan lahir dengan teknologi semakin canggih, internet, makanya suka disebut I generation, ya, internet generasi, ya, generasi internet. Siapa yang di sini nggak pernah buat internet? Sekarang saya mau tanya, lebih baik nggak makan sehari atau nggak punya pulsa sehari? Kuota sehari, hah? Dua-duanya. Lebih baik kehilangan HP atau ketinggalan pacar, coba? Hah? Wadah, kalau pacar ditinggal balik sendiri. Kalau HP ketinggalan bisa diambil orang, betul nggak? Suka pura-pura, ya kan? Kalau ketinggalan pacar nggak balik lagi ya cari lagi, betul nggak? Oh, udah coba repot, betul nggak? Itu simpel, nggak usah bikin repot, betul? Oke, ya. I generation, generasi internet ini berarti generasi yang fasilitasnya serba mudah, ekonomi, mapan, ya kan? Dulu waktu saya mau sekolah, makan nasi, nanti siang sarapannya apa? Tiwul. Jadi nyuri-nyuri kita, aduh pengen makan nasi pagi-pagi. Tapi sekarang apa? Generasi sekarang justru dipaksa suruh makan. Ya, kalau dulu apa yang mau dimakan? Nah, kalau sekarang mau makan apa ya? Beda ya. Apa yang mau dimakan kalau dulu zaman generasi saya? Tapi generasi sekarang, milenial, generasi apa Z atau I generation, mau makan apa ya? Enggak. Kalian pergi keluar nongkrong, yuk mau pilih di kafe mana? Mau yang murah atau yang mahal? Oke, asik. Mau kopi yang mana? Kopi Ciranjang aja 10.000 segelas. Malu ngajak cewek masa yang 10.000 segelas. Cari yang kafe yang lebih bagus lagi yang 30.000 ya. Tapi uangnya cuma 50.000. Berarti makan dulu di warteg, ya kan, biar kenyang. Jadi cuma minum kopi dia 1 berdua, ya kan? 1 berdua, biar mesra. Padahal irit. Katanya biar mesra, biar mesra ya, katanya kan. Kita minum segelas berdua, padahal irit, ya kan? Mau menghemat itu, makanya anak-anak muda, cewek-cewek kalau diajak cowoknya minum segelas berdua, dibilangnya supaya mesra itu, padahal kamu dibohongin itu, karena dirinya pas-pasan. Mau beli tambah, mau 2 gelas takut nggak bayar. Hati-hati, tipu muslihat cowok-cowok, ya kan? Waduh, bener juga ya, saya pernah diajak minum berdua, padahal dia kalau belum pesen 2 jadi lebih mahal. Nah, kalau dia hanya cari-cari yang buy one get two, cari yang beli 1 dapat 2 atau beli 1 dapat 1, ya. Oke. Dan tumbuh lebih pintar, cerdas dan sehat secara jasmani, kekurangannya kurang bersosialisasi, ya, karena terpengaruh dengan dunia internet yang semakin canggih. Lahirlah generasi mager. Tahu mager? Apa? Malas. Setiap ya, anak saya juga ya, kalau lagi di kamar, Ken, suruh ini, mager pak. Kenapa kamu mager? Lagi mager, ya, mager. Ya kan kenapa?
Kenapa mager? Kan sudah asik dalam internet, tinggal klik mau lihat apapun di situ ada, mau nyanyi, mau apa, mau dancing, mau apa, fitness, di situ sudah ada semuanya. Untuk apa? Ada apa cara-cara belajarnya, tip-tip untuk belajar ini belajar itu semua ada. Apalagi sekarang udah yang canggih lagi ada apa? AI ya kan? Tinggal kamu cari apa, klik langsung gitu kan? Nggak perlu lagi buka buku ya di perpustakaan, nggak perlu, makanya sekarang perpustakaan sepi, ya kan? Buku kurang laku karena tinggal AI, klik langsung. Tanya apa? Biro jodoh, langsung itu gitu kan? Kalau kamu nggak punya jodoh, belum punya pacar, ada lagi aplikasi. Apa? Omi. Omi. Iya, Tinder ya kan? Terus ada lagi Tinder ya. Oh, anak rumahnya aku ada beberapa yang dapat sana dari Tinder, ya kan? Kan kalau dari Tinder kan tinggal klik Tinder, ya kan? Kalau match, ya kan? Kalau match langsung cetakan, ketemuan, face to face, ya kan? Cocok lanjut, nggak cocok buang, gitu kan? Ya gitu aja kok repot, betul nggak? Jangan baper lah ya, jangan baper. Pokoknya intinya generasi milenial jangan jadi generasi yang baper. Harus tetap move on, apapun yang terjadi. Amin. Amin. Oke, lanjut. Oke, generasi Alpha. Nah, Alpha itu yang lahir 2011 sampai sekarang. Generasi yang lahir meliputi teknologi canggih melahirkan generasi yang kritis. Makanya banyak kritis. Makanya sedikit lapor. Ya, anak dipukul sedikit lalu lapor ke polisi, lapor ke PDA. Ya, HAM dan sebagainya. Karena apa? Sangat kritis. Ada yang generasi Alpha? Ada nggak? Nggak ada ya. Nah, dari generasi milenial. Oke, klasifikasi generasi itu ya. Oke, lanjut. Oke, Anda masuk generasi mana? Nah, generasi Z ya. Oke, lanjut. Oke, apapun generasimu, Tuhan dan orang tuamu ingin Anda menjadi generasi yang kuat. Ya, mungkin generasi Z Gen Z itu mengatakan begini, oh orangnya rapuh atau seperti generasi strawberry. Tahu generasi strawberry? Nah, kelihatannya manis, indah, warnanya merah, tapi dipencet langsung hancur. Itu generasi strawberry. Kelihatan indah, tapi kalau zaman generasi itu generasi baja, ya mau ditendang dipukul. Saya pernah dipukul sama orang tua saya, pakai itu yang apa? Pentungan sapam yang seperti ini, sampai bengkak kaki saya, sampai saya kepaikan sama ayah saya, ya kan? Tapi dipulihkan setelah terima Tuhan Yesus Kristus. Anda ada yang masih ada punya kebaikan dengan papa mamamu? Nggak ada yang ngaku atau malu ngaku? Ya puji Tuhan kalau nggak ada ya. Oke. Kalau cepet banget. Nah, oke. Nah, ini menjadi generasi yang kuat, strong generation, ya. Seperti tadi saya baca kaos di sini ya, kaosnya strong. Strong apa? With God atau apa? Strong with God. Strong di dalam Tuhan, kuat di dalam Tuhan. Tips menjadi generasi yang kuat adalah mengenal Tuhan dengan benar. Ya? Mengenal Tuhan benar. Kamu kenal Jokowi nggak? Pernah ketemu? Pernah kenalan? Nah, tahu atau kenal? Tahu. Kenal Agnes Monica nggak? Tahu. Kenal atau tahu? Tahu. Follow IG-nya nggak? Enggak. Kenapa nggak follow? Kira-kira kalau you follow IG-nya Agnes Monica di follow back nggak? Kenapa nggak di follow back? Hah? Karena nggak kenal ya kan? Agnes Monica nggak kenal kamu, tahu juga nggak ada. Apalagi kenal. Nah beda, kenal sama tahu itu beda, ya kan? Kamu tahu Jokowi, tapi nggak kenal. Kalau tahu itu lebih, kalau kenal lebih daripada tahu. Tahu, oh tahu kenal Jokowi, oh Jokowi sukanya apa, ini apa? Anda follow IG-nya Jokowi? Follow ya. Aku follow, tapi nggak di follow deh. Kasian loh. Karena saya cuma tahu, walaupun pernah foto bareng dan pernah ngobrol bareng, ya kan? Ngobrol bareng kamu foto sama Jokowi berapa kali. Tapi ya karena saya bukan siapa-siapa, dia lupa saya ingat dia. Nama juga presiden, ya kan? Masa saya warganya nggak ingat dia? Saya kalau jadi presiden, kamu pasti ingat saya. Tapi belum tentu saya ingat kamu, benar nggak? Ya oke, ya sampai di sini mengerti ya, kenal dan tahu. Nah, kenapa kita harus mengenal Tuhan yang benar? Karena tidak semua orang ke gereja, tidak semua orang Kristen itu dia mengenal Tuhan dengan benar. Mungkin hanya sekedar tahu. Kenapa?
Karena banyak orang Kristen yang hidupnya ragu. Kemarin bulan November saya pergi keliling ke daerah kekristenan ya, seperti Toba, terus kemudian Brastagi dan Sidikawa di sana. Dan saya masuk ke sekolah-sekolah dan ke kampus-kampus. Dan ketika saya tanya mereka, siapa yang kalau seandainya kamu mati hari ini kamu yakin masuk surga? Dan tidak ada, hanya 10%. Padahal dia sudah Kristen sejak lahir. Nah makanya saya bertanya yang sekarang di sini, siapa yang kalau seandainya kan pada umumnya kita mau mati, betul? Tapi kita matinya kapan nggak tahu kan? Siapa yang sudah tahu matinya kapan? Nah kalau tahu matinya kapan pasti kawin dulu nikah, ya. Nah yang belum ada yang tahu matinya kapan kan? Tapi pada umumnya semua orang pasti akan menuju kematian. Oke, tinggal lagi nanti gilirannya kapan kita nggak tahu. Nah saya mau tanya, kalau saya kamu nih semua nih yang di sini ya, kamu meninggal hari ini atau hari esok, kamu yakin nggak masuk surga? Siapa yang sudah yakin pasti masuk surga kan? Saya. Nah, oke. Gak usah dari kiri kanan, karena ini ya kepastian keselamatan bukan pilkada, ingat ya. Yang banyak itu yang menang, aku pilkada. Tapi kalau kepastian keselamatan itu adalah keputusan pribadi buat orang, bukan orang lain. Kalian, dia akan tapi benar-benar, padahal nggak ngerti. Ya puji Tuhan, kalau di sini sudah mengenal Tuhan dan tahu, ketika engkau mati pasti engkau masuk surga. Itu yang paling penting. Kenapa saya selalu cek seperti itu? Itu adalah basic kekristenan. Jikalau Anda tidak tahu kemana arah tujuan Anda ketika setelah meninggal, nggak ngerti, maka apapun materi yang aku akan jejelin ke kamu, secara kasarnya jejelin, engkau nggak akan ngerti. Para sapi-sapi ya, ini masih sapi. Ketika engkau pelayanan, cek dulu itu kepastian keselamatan setiap orang-orang yang kita layani. Karena kalau misalkan dia nggak ngerti, kamu mau jejelin materi apapun, mau inilah itu, mau gosip, mau segala macam, nggak ngerti, nggak nyambung. Karena dia belum berjumpa dengan Kristus secara personal atau secara pribadi. Buru-buru nyanyi lagu, ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatiku. Hanya bibir yang nyanyi tapi hatinya jauh dari Tuhan. Itu orang yang belum kenal Tuhan. Tapi kalau orang itu kenal Tuhan dengan benar, dia pasti bisa nyanyi lagu itu dan merasakannya bahwa itu benar-benar hati kita, hidup kita selalu terkonek dengan Tuhan. Itu orang yang mengenal Tuhan dengan benar. Kenapa kita harus terkonek dengan Tuhan? Filipi 3:10 yang sama-sama baca. Filipi 3:10, 2-3. Yang kebenarannya adalah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia di dalam kematiannya, menjadi serupa dengan Dia imago Dei, menjadi serupa. Kita diciptakan oleh Tuhan itu menjadi serupa dengan Dia. Arti kata serupa bukan berarti kita itu wajah kita sama dengan Allah, bukan. Tapi kata serupa itu berarti kita Tuhan punya pikiran, manusia punya pikiran, oke. Tuhan punya jiwa, ya. Punya roh, yes. Jadi hanya dia tubuh nggak punya, ya kan? Pikiran, perasaan, ya. Pikiran, perasaan dan kehendak. Punya nggak Tuhan? Punya. Kamu punya nggak? Binatang punya nggak? Tidak. Hanya insting. Ya, contohnya kamu ya. Kamu bisa mendengar suara anjing? Coba semua sama-sama menggonggong. 2, 3. Persis banget ya. Coba tirukan suara ayam. 2, 3. Nah, pintar semuanya. Coba sekarang kamu suruh ke ayam kamu dari pulang ke rumah. Ayo kamu ngomong Yesus Juru Selamat, bisa nggak? Bisa nggak ayam? Sampai mencret kamu dia nggak akan bisa. Ya? Nah, coba suruh anjing berkokok, bisa nggak? Nah, tapi manusia mau menggonggong, mau berkokok, mau mengaum, bisa ya? Bisa. Itulah manusia, diciptakan segambar dengan Allah dan multi talent dan penuh dengan kreatif. Karena Allah ciptakan kita very spesial, berbeda dengan binatang. Maka dari itu, kenapa ketika kita jatuh dalam dosa, Allah tidak membiarkan engkau untuk masuk ke dalam kerajaan neraka, kerajaan maut. Makanya Allah memberikan anaknya yang tunggal, ya, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, Yesus lahir ke dunia ini bukan hanya sekedar kita rayakan, tapi kita harus beritakan ada kabar baik, ada good news. Yes, kabar baiknya apa? Yaitu Yesus mati, Yesus lahir, Dia mati buat saya dan saudara. Siapa yang berdosa
Yesus atau saya atau kamu? Kita. Kita yang berdosa. Saya mau tanya nih. Siapa nama kamu? Yang cewek keren. Nah, yang cantik, Hah? Nadia. Ini cowoknya tuh bukan? Iya. Oh iya, oke. Siapa nama kamu? Biston. Oke, Biston. Tahu nggak arti Biston? Berarti doa terus menerus tuh Biston ya. Bahasa Belanda ya. Kamu suka doa nggak? Oke, ya Nadia. Seandainya Biston itu mencuri atau menipu, kamu mau nggak menanggung kesalahan Biston? Hah? Kenapa? Nggak apa-apa, Nadia, jawab aja. Tatap wajah aku. Ayo. Kenapa Nadia nggak mau tanggung kesalahan Biston? Yes, dia harus nanggung sendiri. Berarti kamu normal, ya kan? Tapi Yesus nggak normal. Kenapa ya saya katakan Yesus nggak normal? Nah dia normal, makanya kamu tanggung kesalahan Biston. Iya. Kamu juga mau nggak tahu kesalahan cewek kamu? Oh bukan ya? Enggak. Siapa bukan cewek kamu itu? Bukan cewek kamu? Bukan. Oke, itu nubuatan berarti. Saya bilang begini. Karena normal, Yesus nggak normal. Makanya kekristenan itu sebenarnya nggak normal. Kenapa? Ditambah begini, berikan. Kalau kamu ditambah begini sama saya gimana? Hah? Oh balas kan? Ya kamu normal. Nah, kalau kamu punya musuh, diapain? Dipukul ya kan? Mau nggak ketemu dengan musuh kamu? Tapi Alkitab bilang apa? Bisa nggak? Tidak. Berarti belum. Ya nanti akan Jeremiah generation ya. Nah itu bisa mengampuni, bisa memberkati. Nah itulah Alkitab bilang. Kalau kamu punya musuh, berkatilah musuhmu, kasihlah musuhmu. Nah itu nggak normal kan? Secara ukuran dunia normal nggak? Tidak normal. Yesus pun dia memberikan nyawanya, hidupnya karena dosamu, dosa saya. Nggak normal. Karena normalnya dunia apa? Berbuat dosa, dia tanggung dosanya sendiri. Tapi Yesus Kristus, kita yang berdosa, kamu yang jahat, tapi dia tanggung dosanya. Amin. Mau nggak memberikan hidupmu untuk Tuhan Yesus? Mau ya, siap? Ya, mau. Mulai bangkitlah kau anak-anak muda, menjadi generasi yang hebat luar biasa. Bukan waktunya lagi untuk generasi yang mengeluh, tapi generasi yang maximize potensi yang ada pada diri kamu. Karena kamu punya banyak potensi. Ketika kau dapat pada pekerjaan, lamar pekerjaan sebanyak-banyaknya di internet banyak, tinggal masukin. Mau 10, mau 100, mau 200. Yang penting kita masukin semuanya. Zaman kita dulu boro-boro ada internet ya kan? Tapi sekarang semua serba canggih dan serba mudah. Dan keterlaluan kalau kau sadar tidak bisa melakukan hal itu, dan saya percaya pasti engkau akan dijadikan anak-anak Tuhan yang hebat dan luar biasa. Tinggal kita mau atau tidak. Oke ya, lanjut. Nah, this menjadi generasi yang kuat, menjadi Jeremiah generation. Nah, terbang tinggi walaupun dalam tekanan, siap menghadapi proses, belajar dari filosofi tadi, burung Raja Wali. Ya, terbang tinggi. Artinya kalau Raja Wali itu meskipun ada badai, ada masalah, ada apa? Hujan, dia nggak akan pernah berhenti. Dia terus terbang, bahkan melewati langit biru. Kalau saudara naik pesawat, ya kita lihat ya, di atas pesawat, maksudnya di bawah pesawat, kan pesawat biasanya terbang itu sekitar 33.000 kaki ya. Nah berarti kalau kita lihat, sepertinya langitnya biru. Nah itu pesawat bisa terbang di atas yang seolah-olah biru. Adalah mendung itu di atas pesawat, di bawah pesawat ya. Makanya kalau kamu naik pesawat lagi mendung, seperti apa? Nah seperti batu, ya kan? Dulu gitu kan? Awas, pramugari mohon perhatian para penumpang, misalkan ini karena pesawat dalam cuaca yang tidak baik, ya kan? Mohon satu pengaman dipakai, ya kan? Terus nggak boleh kencing pada waktu terbang. Nanti kalau sudah baik baru boleh kencing, ya kan? Ke kamar mandi, ya kan begitu kan? Nah, saudara takut. Nah itu kan mendung itu di bawah pesawat kita yang kita naikin. Nah,
Sudah pernah naik pesawat semua kan? Ada yang belum? Ya udah, nanti kamu ditus naik pesawat ya. Jangan takut. Atau kamu takut naik pesawat? Takut. Hah? Oke. Ya apalagi kamu hamba Tuhan pasti nanti sekali harus naik pesawat karena terbang ke sana terbang ke sini kan. Go. Jadi karena semua bangsa muridku, pergilah. Pergi berarti ada perjalanan ya untuk melakukan penginjilan, melakukan terobosan-terobosan dimanapun engkau ditempatkan ya. Oke. Walau dalam tekanan siap menghadapi proses. Nah, kalau kita belajar dari orang yang sukses, jangan melihat apa yang dia punya, tapi belajar dari prosesnya. Karena proses memang nggak mudah. Proses itu menyakitkan. Contohnya kalau kita mau jualan, mau dagang, bisnis, nah kita harus tekun. Mulai dari nol, dari kecil, terus menerus berproses. Jangan ketika kita mengalami tantangan langsung nggak mau jualan lagi, ya. Saya ada beberapa orang yang saya modalin, ya. Terus suruh dagang, ya kan saya modalin. Laporan, dagangannya habis, duitnya habis. Bukan habis gelap terbilang terang, tapi habis gelap tambah gelap lagi. Dia modalnya habis, uangnya dagangannya habis, uangnya kagak ada. Kan kalau ada istilah ini, laris manis Tanjung Kimpul, dagangan habis, uang ngumpul. Dia bukan laris manis Tanjung Kimpul, saudaraku. Dagangan habis, uang juga itu habis. Nah, kita sebagai anak Tuhan harus tahu prosesnya, bagaimana proses untuk menjadi seorang yang berhasil. Berhasil apa? Berhasil itu bukan hanya saja materi, tapi spiritnya juga harus berhasil. Dan Tuhan katakan bahwa ketika kita melekat dengan Tuhan, maka berkat Tuhan itulah yang akan mengikuti kita. Kalau kita berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Semuanya berarti termasuk uang, termasuk jodoh, pasangan hidup, studimu, biaya kuliahmu, pekerjaanmu, Tuhan akan tambahkan semuanya kepadamu. Itu bonus. Maka carilah dahulu kerajaan Allah. Arti kerajaan Allah bukan nanti di surga, bukan. Kerajaan Allah adalah suasana di bumi seperti di surga. Siapa yang menciptakan kerajaan Allah di muka bumi ini? Tuhan atau saudara? Tuhan. Enak banget Tuhan, nggak perlu. Tuhan atau saudara? Tuhan. Enak banget Tuhan yang menciptakan ya. Wah, aku tidurnya ada di kamar ya kan, santai. Mau nanam, oh Tuhan tolong pelihara ikan mujairku, nilaku di waduk Cirata. Oh Tuhan tolong tanam padiku, ya kan. Tuhan tolong masakin aku ini karena aku mau jualan daging misalkan. Enak banget ya kalau Tuhan semuanya. Siapa yang menciptakan kerajaan Allah di muka bumi ini? Yes, anak-anak Tuhan yang menciptakan. Suasana Ciranjang bukan lagi seperti bumi ini, tapi seperti surga. Siapa yang menciptakan? Anak-anak Tuhan yang ada di kota Ciranjang. Jadikanlah suasana Ciranjang seperti di surga. Kejahatan lenyap, pencurian lenyap, kemalasan lenyap. Yang ada adalah sukacita melimpah karena Yesus hadir di tengah-tengah Ciranjang, karena hidupmu yang akan mengubah Ciranjang dan sekitarnya. Siapa yang siap menjadi Yeremia Generation, mengubah daerahmu? Siapa yang siap? Angkat tangan. Yes. Bukan soal berapa banyak, bukan soal berapa banyak. Tadi kan bolak-balik WNL katakan jangan sedih ya, jangan nggak semangat karena yang datang sedikit. Ingat, keputusan ikut Tuhan bukan bicara soal demokrasi, bukan soal banyaknya orang, tetapi Alkitab berkata 2-3 orang berkumpul jika dengan sehati sepakat Allah hadir. Dan saya mau katakan di sini, ketika Yesus bersama 12 murid, tapi berkualitas kecuali satu, ya Yudas yang nggak berkualitas, akhirnya menyangkal dirinya. Dan dari 11 itu, apa yang terjadi saudaraku? Asia dimenangkan, seluruh dunia mengenal Kristus. Itu karena 12 murid. Ya, satu gagal, masih ada 11. Akhirnya Tuhan lahirkan dan Tuhan curahkan Roh Kudus. Ada Rasul Paulus, ada Petrus, ada Yohanes, ada Stefanus, dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan ketika orang-orang penuh Roh Kudus di jemaat mula-mula, Kisah Para Rasul, terjadi apa? Keberanian. Orang yang penuh Roh Kudus, orang yang disertai Roh Kudus itu orang yang berani, militan untuk memberitakan Injil, untuk memberitakan kabar sukacita bahwa Yesus Kristus lahir ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan orang yang berdosa. Kita berani. Anda ada di mana sekarang? Ada di pekerjaan, di pendidikan, di sekolah,
saudara berani katakan bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Itu kita generasi ini bukan lagi generasi yang lemah, letih, lesu, loyo, generasi yang mengeluh, keluh kesah, pesimis. Tidak, harus belajar terus bangkit menjadi generasi yang hebat dan luar biasa. Mampukah kamu? Kan dari lagu tadi. Apa? Yang aku terhubung. Coba nyanyi dari awalnya. Layakan seluruh hidupku, mampukanku melakukan yang kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, kau menggenggam tanganku. Ingin ku lebih mengenal pribadimu. Yes, kita harus, lagu itu bukan sekedar nyanyian, tapi engkau harus mengalaminya dalam hidupmu sebagai anak muda, agar kau menjadi generasi yang kuat dan hebat seperti Yeremia. Lanjut. Oke. Tahan banting. Hai, tahan banting ya. Ingat ya. Saudara pernah lihat orang bikin donat? Di adon. Ya kan? Bluk, ya kan? Bluk, ya kan? Terus bikin odading, pernah lihat? Tahu odading? Atau cakwe, tahu cakwe? Bikin cakwe. Langsung dibanting, ya kan? Blek, biar apa? Biar padat dan molor begini, ya kan? Baru digoreng, menghasilkan sesuatu karya yang indah dan enak. Nah itulah. Kamu pernah lihat orang tambang apa? Nambang emas? Saya pernah. Emas itu saya pernah pelayanan di gereja yang terkaya sedunia. Tepatnya di daerah Sulawesi Utara, di London. Kenapa saya bilang terkaya? Karena saya tidur di atas tambang emas. Jadi semua lantainya terbuat dari emas. Nah, semua batu-batunya itu mengandung emas. Jadi saya tidur di gereja yang paling terkaya sedunia. Ya. Nah, jadi saya lihat orang menambang emas dari batu-batu, dia masuk ke dalam, dia ambil batu, terus dari situ batu-batunya dihancurkan, digiling, dan setelah itu setelah digiling ditaruh air, namanya air perak, ya air perak. Nah, begitu selesai airnya termas, itu emas-emas yang mengandung emas itu terkumpul di air perak itu, mungkin segenggam atau mungkin besar, tergantung dari kadar emasnya dari batu-batu itu sudah dihancurkan. Nah, setelah itu setelah dikemas oleh air perak, dia bakar biar itu air yang zat-zat yang bukan emas dia akan hilang, ya, lenyap, dan kemudian ini yang emas murni. Nah, untuk menjadi emas murni itu butuh proses dan tahan proses, tahan banting, sakit, betul ya? Itu juga kamu kalau menjadi orang yang berkualitas, kamu harus siap tahan banting. Ketika kau bekerja, ya, terus ditegur oleh pimpinanmu, nggak usah baper. Berarti ada sesuatu yang salah dalam diri kamu, kau harus perbaiki. Jangan pikir mundurin diri, lama-lama surat pengunduran dirinya satu begini. Makanya perusahaan bingung kalau kamu misalkan pengalaman kerja 5 bulan di perusahaan A, 5 bulan di perusahaan B. Perusahaan yang dia datangi sama kamu, dia mikir, wah ini anak berarti nggak loyal, pindah-pindah perusahaan. Nah, zaman sekarang, ya, kecerdasan emosi dan kecerdasan intelektual itu harus balance. Orang nggak hanya tergantung di intelektual, banyak orang pintar yang gagal karena emosinya nggak cerdas. Mengerti sampai di sini? Yaitu generasi yang strawberry, nggak tahan banting, ngadepin tantangan mundur, putus pacar bunuh diri, ya, gagal skripsi, loncat dari jembatan, mengalami masalah, minum baygon. Nah, itulah generasi yang hancur dan rapuh. Maka itu saudara anak Tuhan harus lawan itu semuanya, supaya Pak, engkau benar menjadi anak Tuhan yang hebat dan luar biasa. Ya, tahan banting contohnya Daniel tahan banting, ya, dimasukin ke gua singa, dia tidak takut, dia tetap percaya kepada Allah. Dia menjadi pribadi yang excel. Bahkan di Alkitab katakan kecerdasannya melebihi 10 kali lipat manusia biasa. Dia bisa, Daniel bisa. Saya yakin saudara juga bisa. Yusuf luar biasa. Pada waktu di proses, ya kan, dibuang dengan sampah, ya kan, ditiba bukan air, dijual bukan barang. Siapa dia? Yusuf, ya kan, dibuang.
sama saudara-saudaranya. Terus dipipa bukan air, dimasukin ke dalam sumur, terus diangkat, terus dijual, ya kan, kepada pedagang Midian. Akhirnya jatuh ke istri Potifar, dipercayakan menjadi kepala rumah tangga di istri Potifar. Pada waktu itu Yusuf sudah sukses, diberkati keluarga itu, tapi ada godaan, ada pencobaan, yaitu tante Potifar, ya kan? Nah, ingin menggoda Yusuf. Nah, ya, akhirnya Yusuf pada waktu ke kamar mau bersih-bersih kali ngepel atau dipanggil sama tante Poti. Nah, tante Poti, Yusuf kesini, ya kan, namanya pegawai nurut, ya kan? Nah, ternyata ini tante girang. Nah, ngerti gak? Nah, menggoda Yusuf. Coba, kalau kamu jadi Yusuf, tergoda nggak? Hah? Ada orang yang ada manusia yang kebal terhadap dosa seks? Ada nggak? Ada nggak? Ada nggak? Nggak ada. Kamu kebal? Makanya kalau kamu pacaran, jangan berdoa di tempat gelap, ya, bahaya. Karena nggak ada yang kebal terhadap dosa seks. Banyak anak muda yang jatuh dalam dosa seks sebelum menikah, ya karena itu. Tapi Yusuf ini digoda. Satu-satunya untuk keluar dari dosa seks apa? Ketika digoda oleh perempuan, misalkan cowok digoda oleh perempuan, satu-satunya apa? Lari lah. Kalau sekarang buru-buru lari, mencari gimana ya? Itu bedanya Yusuf dengan kalian. Kalau generasi sekarang, nyari malah, ya kan? Kalau dulu lari ketakutan. Ya itulah bedanya. Kita belajar seperti Yusuf. Makanya anak muda, wanita-wanita, ya, kalau pacaran, kalau misalkan cowok kamu sudah mulai meraba-raba, ya kan, yang hal-hal yang sangat vital, kamu harus tengking di jalan nama Yesus Kristus. Keluar iblis dari hadapanku. Jangan sudah begitu lagi dong, ya kan? Hancurlah hidupmu. Setelah itu dibuang sama pacarmu, udah gak ada harganya. Kenapa? Itulah, kalau misalnya kamu udah melakukan hubungan seksual di luar nikah, cowok kamu itu udah gak hargain kamu. Makanya kenapa itu barang berharga, harus dijaga sebaik mungkin. Itu nanti dilakukan pada waktu kamu menikah. Yang sudah gimana, Pak? Ya udah bertobat, jangan ketagihan lagi. Betul nggak? Bertobat, minta ampun sama Tuhan, pemberesan dengan Tuhan, dan aku tidak mau melakukan lagi. Nanti pada waktu menikah baru aku mau melakukan itu. Saya bilang banyak sekali anak, jangan sekali setiap ketika konseling anak muda pasti juga begitu. Bahkan ada teman saya mengatakan, kapan ya aku pengen memberkati pengantin itu berkatinya di gereja. Kenapa? Sudah melendung duluan. Kalau di dalam peraturan, kalau sudah melendung, kamu melendung, tahu ya, bukan balon ya, melendung, ya kan? Nah, sudah melendung duluan, nggak bisa diberkati di gereja. Sampai teman saya bilang, kapan ya saya punya jemaat pernikahannya diberkati gereja? Saking sedikitnya orang yang, bayangin loh, jemaat loh, orang Kristen loh, ya. Nah itulah sangat-sangat menyedihkan. Tapi itu di tempat lain. Di sini nggak ada ya. Amin. Masih nggak ada yang aku. Tapi puji Tuhan, kalau kamu nggak ada, kau harus terus pertahankan sebagai generasi yang hebat luar biasa. Oke, lanjut. Ya, oke, yang terakhir ini ya. Terakhir ini, fokus pada tujuan. Coba baca sama-sama Filipi 3 ayat 13 sampai 14. 2, 3. Saudara-saudara, aku sendiri tidak mengenal kalau aku telah mengajarkan, tapi yang berdepan dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan melayani dengan tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Kamu harus fokus. Kenapa fokus? Dalam sekarang kamu lagi apa? Studi misalkan. Fokuslah studi. Nggak usah mikirin, nggak punya pacar, nggak apa-apa. Nggak punya pacar, jangan menunggu. Nggak punya pacar kurang semangat. Kamu tujuannya kuliah atau cari pacar, nah, gitu ya. Kalau cari pacar itu kan tambahan. Ada yang nempel, puji Tuhan. Nggak ada yang nempel, ya sudah. Betul nggak? Nggak usah galau. Fokus dengan tujuan hidupmu. Tujuan kamu apa kesini? Kuliah. Berarti belajar jadi hamba Tuhan. Fokus melayani Tuhan dan sungguh-sungguh. Amin. Maka Tuhan akan kasih bonus buat kamu. Yes. Demikian juga kalau tujuan fokus kamu apa? Kerja, fokuslah itu. Jadi fokus pada tujuan. Coba kamu kasih gambar. Seorang pelari, dia mau lari. Dia ingin menjadi seandainya seorang pelari itu gak fokus pada tujuan. Misalnya nih, misalkan saya sebagai seorang pelari, lagi lari, biar garis finish, dapat garis finish kan?
Wih, ada cewek cantik, kenalan dulu. Nomor WA kamu berapa? Nah, baru lari lagi. Wih, ada es krim enak banget, ambil dulu beli es krim. Wah, es krim enak banget. Kira-kira jadi pemenang nggak? Iya, karena terlalu banyak sibuk kesana kesini kan nggak fokus pada prinsip dan tujuan hidup kita. Fokusnya apa? Supaya kita dapat goalnya, pemenang sebagai seorang pelari mahkota. Nah, begitu juga kamu. Biar kamu itu menang, kamu harus fokus pada tujuan hidup kamu. Tujuan kamu apa sekarang? Harus ngerti. Jangan cuma asal hidup. Yang penting hidup, nggak nyusahin orang. Bukan begitu. Hidup kita harus berguna buat banyak orang. Makanya saya ingin jelaskan pertumbuhan dan buah. Beda ya? Bertumbuh dan berbuah. Bertumbuh itu belum tentu berbuah. Tapi kalau berbuah pasti bertumbuh. Pada waktu Yesus melihat pohon ara di padang gurun, dia lihat lagi jalan pengen pohon ara. Dia pohon ara itu tumbuh subur, lebat, dan harapan Yesus ada buahnya. Tapi pada waktu Yesus mau metik buah itu, ada nggak buah pohon ara itu? Tidak ada. Apa yang dilakukan oleh Yesus? Dikutuk, jadi kering pohon ara itu. Bertumbuh itu fungsinya hanya untuk dirinya sendiri pohon itu. Tapi berbuah itu untuk orang. Adakah jeruk makan jeruk? Adakah durian makan durian? Adakah mangga makan mangga? Tidak. Buah mangga siapa yang makan? Kamu, saya. Durian siapa yang makan? Demikian juga orang Kristen. Kalau cuma bertumbuh doang, oh rajin ibadah doang, datang ke gereja doang, tapi nggak ngelakuin apa-apa. Action, no. Hidupmu seperti pohon ara, nggak ada fungsinya, cuma untuk diri sendiri. Sedangkan kekristenan itu bukan hidup untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk orang-orang di sekeliling kita. Kenapa? Yesus salib Kristus. Hubungan ke atas dengan siapa? Hubungan yang ke samping, vertikal dengan sesama. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, kekuatanmu, akal budimu. Kasihlah sesama. Mana yang lebih tinggi hukumnya? Kasih kepada Allah atau kasih kepada sesama? Sama. Maka dari itu kamu bilang, kalau kamu berkata, aku mencintai Tuhan, tapi kamu masih punya musuh dengan sesama teman-temanmu, rekan-rekanmu, Tuhan bilang, ngomong kosong. Yang kelihatan saja kamu cinta, apalagi yang tidak kelihatan. Ukuran kita cinta sama Tuhan dibuktikan cinta kita kepada sesama. Itu arti berbuah. Arti berbuah adalah berguna untuk orang lain. Berbuah, kalau bertumbuh kan terus, ya kan? Kalau berbuah, wah ini cabang ini, cabang ini, cabang ini, cabang ini. Jadi artinya hiduplah berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan, agar kau menjadi generasi Yeremia yang luar biasa. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit diri semua. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Nah, saya ingin nanti berdoa buat teman-teman yang siap nanti masuk ke depan, yakin